Nah, di sini ada kata-kata alhamdu, falhamdu yang maknanya adalah segala puji. Kalau kita melihat maknanya segala puji tentu tidak hanya satu. Nah, ulama membagi puji atau pujian ini menjadi 4. Hadis ala hadis, memuji antara manusia dengan sesama manusia. Ini sudah sering terjadi, jadi tidak perlu contoh lah. Nah, semisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam pada naldom atau pada bait yang kedua. Kalau nandom pertama kemarin, Kiai Nandim atau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengawali nandomnya dengan membaca basmalah namun dibentuk dalam untaian nandom. Dan sekarang untuk nandom yang kedua, Kiai Nandim atau Syekh Ahmad Al-Marzuki melanjutkan dengan membaca Alhamdulillah, sebagaimana para ulama-ulama yang lain ketika mengawali karyanya tentu dengan basmalah, kemudian hamdalah, dan nanti disusul dengan sholawat serta salam. Nah, langsung saja kita baca nantumannya. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu mongko utawi sekabehane puji, segala puji, lillahi iku tetep kagungane Allah. Al-Qadimi, Allah yang bagaimana? Al-Qadimi dat kang dingin, al-awwali kang kawitan, kang awal, al-akhiri kang akhir. Namun dalam hal ini ditafsiri al-akhiri adalah kang tanpa akhiran, lahtitama liwujudihi. Al-baqi kang langgeng, bila tahawuli kelawan tanpa perubahan. Artinya untuk bait yang kedua ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam nandomannya mengatakan segala puji bagi Allah, dat yang awal, dat yang wujudnya tanpa ada permulaan, dat yang akhir atau dat yang tanpa ada akhirannya. Artinya tidak akan berakhir Allah ini keberadaannya, yang mana keberadaan Allah ini tanpa ada perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus berbeda dengan setiap makhluknya dalam hal apapun, termasuk dalam keberadaannya, dalam wujudnya, dan dalam perubahan-perubahannya. Allah tidak atau dibersihkan dari sifat-sifat semuanya itu. Nah, di sini ada kata-kata alhamdu, falhamdu yang maknanya adalah segala puji. Kalau kita melihat maknanya segala puji tentu tidak hanya satu. Nah, ulama membagi puji atau pujian ini menjadi 4. Ada namanya qadim ala qadim, ada qadim ala hadis, hadis ala qadim, dan hadis ala hadis. Artinya Allah memuji dirinya sendiri yang pertama, yang semuanya ini nanti hakikatnya atau muaranya kembali kepada Allah. Yang pertama adalah qadim ala qadim, Allah memuji zatnya sendiri, seperti dalam salah satu ayat dalam kitab Al-Quran, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ada kata-kata anal ghafurur rahim. Ini Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua adalah Allah memuji makhluknya atau qadim ala hadis, sebagaimana pujian Allah yang disanjungkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini contoh yang qadim ala hadis. Selanjutnya yang hadis ala qadim, manusia memuji Allah. Ini sudah sering sekali ketika berdoa atau ketika memohon kepada Allah tentunya diawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Seperti yang dibahas ini yaitu alhamdulillahirabbil alamin, itu juga sebagai bentuk pujian dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah hadis ala hadis, memuji antara manusia dengan
sesama manusia. Semisal ada seorang memuji karena suaranya yang indah. Nah, ini kalau diruntut, pujian ini sejatinya kembalinya ya kepada Allah. Karena yang menciptakan suara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya kita memuji karya seseorang, lukisan semisal, lukisannya indah. Ini secara tidak langsung kita juga memuji siapa yang menciptakan atau menghasilkan karya lukisan tersebut. Nah, sehingga segala puji ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji yang 4 tadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah di sini diterangkan Al-Qadim, Al-Akhir. Munculnya atau wujudnya tanpa ada awalan, berbeda dengan manusia. Keberadaannya tentu diawali dengan ketidakadaan. Misalnya lahirnya tahun 88, 87 tentunya kan belum ada. Itu kalau manusia. Allah harus tidak boleh seperti itu. Harus berbeda. Kemudian Allah ini tidak ada akhirannya. Kalau ada pertanyaan, kalau setelah kiamat Allah bagaimana? Ya tetap ada, tetap eksis. Artinya selamanya tetap ada, tidak akan rusak. Kalau makhluknya, malaikat-malaikatnya pun kalau saat kiamat nanti juga akan mati. Tapi kalau Allah tidak. Al-akhiri al-baqi. Bila tahawuli. Allah ini tidak mengalami perubahan. Tidak seperti manusia, mulai bayi, terus kemudian semakin besar, dewasa, kemudian tua, akhirnya meninggal. Sedangkan Allah harus berbeda, tidak boleh seperti itu. Kesimpulannya dalam nandom yang kedua ini bahwa sebagaimana para ulama setelah mengawali basmalah ini dianjurkan dengan alhamdulillah. Kenapa? Ini bukan tanpa alasan, karena Al-Quran pun seperti itu. Diawali dengan basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam hadis juga diterangkan sebagaimana basmalah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, ini juga akan terputus keberkahannya. Sehingga setiap kita memulai apapun, membuat karya atau mau idhoh lah, ini harus membaca basmalah, alhamdulillah, kemudian nanti disusul dengan sholawat dan salam. Sekian, Allahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.